Perkenalkan, saya Iputu Agus Sucipta dari SD Negeri Komikato. Pada kesempatan kali ini akan berbagi praktek baik pada kegiatan on the job training pada Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial fase C. Program pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa sekolah dasar. Adapun latar belakang kegiatan on the job training ini yaitu mengikuti program pelatihan coding dan kecerdasan artifisial sebagai upaya transportasi digital dalam pendidikan dasar dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi KKA di tingkat sekolah dasar. Tujuan dari praktek baik kali ini, yang pertama, mengintegrasikan konsep coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran sehari-hari untuk memperkenalkan teknologi sejak dini. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kontekstual, dan kolaboratif melalui pendekatan berbasis permainan dan teknologi. Kegiatan pertama yaitu On the Job Training 1 dengan mengambil tema pembelajaran berpikir komputasional yang berfokus pada 4 prinsip utama yaitu dekomposisi, pengenalan pola, berpikir abstraksi, dan algoritma dengan tujuan pembelajaran menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangkaian kegiatan Real Teaching ini, guru mengangkat aktivitas pembelajaran berjudul Si Cara Pintar Memecahkan Masalah. Kegiatan ini dirancang untuk mengajak murid mengenali cara berpikir pintar dalam menghadapi masalah. Murid diminta untuk mengidentifikasi elemen masalah, menguraikan menjadi bagian-bagian kecil, menentukan pola-pola yang berulang, dan menyusun langkah-langkah penyelesaian secara logis. Melalui proses ini, murid tidak hanya berlatih berpikir kritis, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan refleksi diri. Adapun tantangan yang muncul pada kegiatan On the Job Training 1 ini, yang pertama, pemahaman awal murid terhadap konsep yang masih abstrak. Yang kedua, keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan kolaborasi murid yang masih beragam. Yang keempat, keterbatasan sarana dan media pembelajaran. Yang kelima, variasi kemampuan literasi digital murid. Yang keenam, manajemen kelas saat kegiatan berlangsung. Yang ketujuh, penilaian otentik dan refleksi yang mendalam. Dari tantangan tersebut, adapun solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama, memberikan contoh konkret dan kontekstual untuk mempermudah pemahaman murid. Yang kedua, melakukan manajemen waktu yang lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi melalui peran yang jelas dalam kelompok. Yang keempat, berinovasi dengan media dan alat peraga yang sederhana. Yang kelima, melatih literasi digital dan pendampingan secara bertahap. Kemudian yang keenam, menerapkan strategi manajemen kelas yang positif. Dan yang terakhir, mengembangkan penilaian otentik dan refleksi yang terarah. Adapun capaian yang diperoleh pada kegiatan On the Job Training 1 ini, yang pertama, murid menjadi mampu memahami konsep berpikir komputasional dan mengenali cara berpikir pintar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, terjadi peningkatan minat belajar murid terhadap konsep berpikir komputasional. Kegiatan berikutnya adalah On the Job Training 2. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk open class, di mana saya memiliki dua peran utama, yakni sebagai observer dan sebagai guru yang melaksanakan real teaching. Saat saya bertugas sebagai observer, saya mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran KKA yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, memperhatikan bagaimana rekan saya memfasilitasi murid dalam mengidentifikasi karakteristik mesin cerdas dan non-cerdas, serta strategi yang digunakan untuk menumbuhkan partisipasi aktif dalam berpikir kritis di kelas.
Melalui kegiatan observasi ini, saya memperoleh banyak wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran berbasis proyek dan masalah dapat diterapkan secara efektif di sekolah dasar. Adapun tantangan yang diperoleh, yang pertama, pemahaman awal murid terhadap konsep yang masih abstrak. Yang kedua, keterbatasan waktu dalam mengelola kegiatan berbasis proyek dan diskusi kelompok. Yang ketiga, perbedaan kemampuan murid dalam berpikir logis dan bekerja sama. Yang keempat, masih dalam keterbatasan sarana teknologi di kelas. Yang kelima, menjaga fokus dan disiplin murid selama kegiatan berbasis kolaborasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan observasi dan refleksi antar rekan sejawat. Dari tantangan tersebut, ada pun solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, memberikan penjelasan awal dengan contoh yang konkret dan visualisasi yang menarik. Yang kedua, mengelola waktu pembelajaran dengan perencanaan aktivitas yang efisien. Yang ketiga, mengantisipasi keterbatasan sarana teknologi dengan metode yang alternatif. Yang keempat, menjaga fokus dan keterlibatan murid melalui penguatan positif dan permainan yang edukatif. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru melalui refleksi dan kolaborasi sejawat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kegiatan observasi dan refleksi untuk pengembangan profesional. Kegiatan on the job training 2 ini ada pun capaian yang saya peroleh. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Yang kedua, meningkatnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi murid. Yang ketiga, meningkatnya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis murid. Yang keempat, terbentuknya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang kelima, guru meningkat kompetensinya dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan TPL. Dan yang terakhir, terbangunnya budaya reflektif dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang ketiga adalah on the job training 3. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi guru dan murid. Guru belajar bagaimana mengintegrasikan nilai etika dan pemikiran kritis ke dalam pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan murid belajar untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pemikir aktif yang mampu memahami, menilai, dan menciptakan solusi terhadap tantangan pemanfaatan kecerdasan artifisial di masa depan. Adapun tantangan yang saya peroleh pada kegiatan kali ini, yang pertama, pemahaman murid terhadap konsep yang masih abstrak tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua, keterbatasan literasi digital murid. Yang ketiga, keterbatasan sumber belajar dan sarana teknologi. Yang keempat, kesulitan dalam membedakan aspek sosial, etika, dan teknis. Yang kelima, membangun kesadaran etika dan tanggung jawab dalam penggunaan KA. Dan yang terakhir, penilaian kognitif dan sikap yang holistik. Dari tantangan tersebut, ada pun solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, memberikan penjelasan konsep secara konkret dan kontekstual. Yang kedua, meningkatkan literasi digital murid secara bertahap. Yang ketiga, pendampingan terarah dalam analisis studi kasus. Yang keempat, penguatan kolaborasi dan manajemen kelas yang dinamis. Yang kelima, menanamkan nilai etika penggunaan teknologi secara berkelanjutan. Dan yang keenam, penggunaan penilaian yang otentik dan reflektif diri murid. Untuk capaian yang saya dapatkan pada kegiatan on the job training 3 ini, yang pertama, kemampuan menganalisis tantangan sosial, etika, dan teknis dalam pemanfaatan KA. Yang kedua, penumbuhan sikap etis dan tanggung jawab digital. Yang ketiga, penguatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis teknologi dan etika. Dan yang terakhir, terbentuknya lingkungan belajar yang adaptif dan inovatif. Dari serangkaian kegiatan on the job training ini, ada pun kesimpulan yang dapat saya peroleh, yaitu praktik baik yang diterapkan selama pelaksanaan on the job training dalam pelatihan coding dan kecerdasan artifisial fase C terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dengan strategi inovasi berbasis PBL, discovery learning, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pendekatan pembelajaran mendalam, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak positif bagi murid dan guru. Pembelajaran coding dan KA tidak hanya memperkenalkan teknologi, tetapi juga menumbuhkan keterampilan abad ke-21 yang penting bagi murid. Praktik baik ini dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan secara lebih luas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekian pemaparan berbagi praktik baik pada kegiatan on the job training yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.